Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan, kita cintai bersama Abuya dan Umi, juga keluarga yang telah hadir bersama kita di tempat yang berbahagia ini dalam acara penyebaran dakwah Tauhid Tasawuf sebagaimana yang selama ini sudah kita ikuti, khususnya di kecamatan ini selama 16 tahun sudah Abuya melakukan dakwah di tempat ini. Mudah-mudahan terus dakwah ini kekal ya hingga sampai kiamat nanti. Yang kita muliakan Bapak Camat dan juga yang mewakili tadi Bapak Bupati, pimpinan desa dan seluruh gencik yang hadir atau yang ada di wilayah ini, imam cik, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pengurus MPTT, pakar-pakar Tauhid Tasawuf hadir bersama kita, Abi Bukhari, Ali Nanggro, Bapak Ibu yang mati Allah. Tadi sepintas sudah kita dengar apa itu Tauhid Tasawuf sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Tauhid Tasawuf Abi Sahal, bahwa kajian ini Bapak-bapak tujuannya adalah supaya kita memperoleh iman yang kamil, tauhid yang sempurna. Itu tujuan daripada dibangun perjuangan atau dibangun majelis ini. Sedangkan kita kebanyakan umat Islam bukan tidak beriman, semuanya beriman. Tapi iman kebanyakan kita ini iman yang cacat. Cacatnya kan dikatakan beriman karena kita mempercayai Tuhan Allah dengan segala sifat-sifat yang wajib padanya. Kita percaya Nabi, kita percaya semua ajaran-ajarannya, kita yakini itu, dan sedikit pun tidak ada keraguan di dalam batin. Nah, karena itulah kita dikatakan mukmin, kita dikatakan orang beriman. Kenapa dikatakan cacat? Iman yang cacat artinya bukan iman yang kamil. Sebab kepercayaan kita itu atau akidah kita itu tidak bersahaya di dalam batin. Maka akibatnya banyak kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak takut padanya. Kita yakin keagungan dan kesempurnaannya, tapi kita tidak pernah cinta padanya. Tidak kita cintai dan tidak kita takuti. Dan kita tidak berharap padanya. Sebaliknya,
kita mencintai makhluk, kita takut kepada makhluk, dan kita berharap bergantung kepada makhluk. Nah, karena itulah iman kita, iman yang cacat, bukan iman yang kamil. Disitulah kelemahan tauhid jika hanya sebatas akidah. Bukan salah akidah Ahlussunnah, malah itu akidah yang diterima oleh semua ulama dalam Islam. Tapi tauhid kita jika hanya sebatas akidah, itulah akibatnya. Karena akidah itu tauhid pada tataran akal, ada di dalam pemahaman kita, tetapi Tuhan tidak ada di dalam rasa. Nah, ketika Tuhan atau Allah yang kita yakini itu kita rasakan keberadaan dan kebesarannya, bukan hanya sebatas ilmu dan pemahaman, tetapi kita rasakan kebesarannya dengan jalan tersingkap batin, terlihatlah kebesaran dan keagungannya. Fanalah perbuatan selainnya, fanalah sifat selainnya. Yang itu namanya tauhid khawas namanya. Itulah yang dimaksud oleh Abuya dengan tauhid tasawuf. Artinya bukan hanya kita yakini ada keberadaan, tapi kita juga mencintainya, kita merasa dekat dengannya, kita bergantung kepadanya, tidak kepada selainnya. Itu disebut tauhid batin. Kalau yang tadi sebatas akal. Ada lagi tauhid yang lebih tinggi. Tidak lagi terlihat wujud selain Allah. Wujud selain Allah ini adalah limpahan daripada wujudnya. Tidak berdiri sendiri, tidak qiyamuhu binafsih, tetapi keberadaannya bergantung pada wujud Allah. Ulama sering menjelaskan dia bagaikan bayangan-bayangan Tuhan. Artinya ibarat matahari dengan sinar matahari. Yang wujud adalah matahari, sedangkan bayangan matahari, cahaya matahari itu, sinar matahari itu adalah bergantung pada wujud matahari. Tidak wujud sendiri yang berdiri sendiri. Nah, begitulah tamsilan untuk mendekati paham. Yang wujud adalah wujud hakiki, adalah satu saja, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu puncak tauhid itu. Nah, dan sumber kajiannya adalah itu hadis-hadis Nabi. Seperti datang Jibril kepada Nabi Muhammad bertanya, apa itu Muhammad Islam? Islam, jawab Nabi, mengucap kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji, itu Islam. Apa itu iman ya Rasul, ya Muhammad? Iman adalah engkau percaya Tuhan, engkau rukun iman yang 6 itu disebut satu persatu, itu iman. Apa itu ihsan, hai Muhammad? Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seakan engkau melihatnya. Itu sumber kajian dari persoalan iman. Maka lahirlah karya-karya para ulama tentang kitab tauhid. Maka lahirlah kitab dan dalam soal iman, dalam soal tauhid,
Muncullah dari mulai Matan Sanusi, ya, Kifayatul Awam, Ummul Barahin, Dusuki dan sebagainya. Mulai dari yang kecil sampai ada yang paling tinggi, kitab tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga soal Islam. Maka muncullah karya-karya ulama menjelaskan tentang Islam itu. Maka muncullah kitab fikih namanya, menjelaskan soal puasa, soal salat, soal haji, mulai dari matan takrib sampai di pesantren, sampai kitab mahali, tuhfah, nihayah, dan ada lagi yang lebih tinggi. Soal ihsan begitu juga. Maka lahirlah kitab-kitab tasawuf, mulai dari hal yang kecil, ya kan? Mulai dari kitab yang kecil, dari kitab Muraqi Ubudiyah sampai kepada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Di atas itu ada kitab Hikam, di atas itu ada kitab Insan Kamil, di atas itu ada lagi Futuhatul Makkiyah sama non-fikih. Nah yang paling kecil, nah yang paling banyak tasawuf begitu juga. Nah ini kajian ihsan. Tetapi bapak-bapak, kajian fikih alhamdulillah di Aceh, mulai dari kitab yang paling kecil diakui sampai kitab yang paling tinggi. Ya kan? Tauhid begitu juga, mulai dari matan takrib, matan Sanusi sampai kepada Ummul Barahin itu dikaji sangat mendalam. Untuk Pak tasawuf yang kecil-kecil wadai kamanya yang kasesat. Ya, ini masalah yang terjadi di Aceh. Padahal itu kajian ihsan. Tauhid itu sebagaimana tadi disampaikan, ada martabat paling kecil, akidah Ahlussunnah namanya. Ada tauhid tasawuf, tauhid batin, ada tauhid sufi. Untuk akidah ada kitab-kitabnya. Untuk tauhid tasawuf dan tauhid sufi juga ada kitab-kitabnya. Nah, jadi kesemua tauhid itu diperjuangkan oleh majelis tauhid tasawuf. Maka karena itu Pak, karena diperjuangkan oleh tauhid tasawuf, baik akidah Ahlussunnah diperjuangkan hingga hari ini di pesantren Abuya, di pesantren orang-orang yang ada dalam MPTT dikaji itu dari matan Sanusi sampai kepada Ummul Barahin. Fikih begitu juga dari matan takrib, bajuri, i'anah sampai kepada mahali. Itu perlu saya sampaikan karena kita sekarang dituduh memutarbalikkan akidah. Karena MPTT dituduh meninggalkan syariat Nabi. Itu adalah tuduhan yang dusta, tuduhan yang bodoh. MPTT juga memperjuangkan ihsan mulai dari yang kecil sampai yang kitab yang besar-besar. Atas dasar itulah MPTT membenarkan kitab Insan Kamil. Apapun kalimat di dalamnya, umpama insan itu adalah Allah, tertulis dalam kitab Insan Kamil, itu benar kata Abu ya. Tentu punya pemahaman yang harus dipahami, yang harus ditanya, yang harus dimengerti kepada ahlinya. Nah, orang kita nggak mau mendalami langsung, wah manusia kaji ke Allah, yang pasti sesat, pasti murtad. Datanglah tuduhan-tuduhan dari berbagai ulama-ulama. Puncaknya adalah datang daripada MPU Aceh. Puncaknya ini, sehingga mereka mengatakan kepada Bapak Gubernur, tolong bubarkan MPTT, tolong bubarkan Majelis Tauhid Tasawuf, karena kehadiran mereka meresahkan umat Islam. Siapa yang resah Pak? Umat masyarakat yang mana yang resah? Alumini hana resah setahu saya. Ya kan? Kami di Banda Aceh nggak ada yang resah dengan datang MPTT.
masyarakat yang mana yang sudah resah? Ini belum terjawab. Dan apa yang dilakukan oleh MPTT kepada mereka sehingga mereka resah? Apa MPTT mengutip uang banyak-banyak pada mereka? Ya kan? Malah orang MPTT dibuat resah oleh sebahagian masyarakat. Dilempari mobil kita sedang berzikir, dihadang kita yang dibuat resah, kita pula yang dituduh meresahkan masyarakat. Ini kenyataan, Pak, ya kan? Makanya benar makalah Abuya yang dulu, yang resah adalah para ulama, bukan masyarakat. Mereka lah yang menuduh kita meresahkan. Nyonya yang sedang terjadi, Pak, ya kan? Ya sabar saja nanya. Udah pegang teman. Ya, istiqamah saja bersama Abuya. Ini adalah tantangan-tantangan, ujian-ujian. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini, ya, kita semakin kokoh bertauhid tasawuf. Ya, dengan kejadian ini kita semakin istiqamah. Karena bahasa Aceh leha benahe, Pak, ya kan? Supaya naha. Memang begitu. Semua perkara harus tahu capek. Nyona anaha. Jadi makanya kita istiqamah saja, ya. Goyang-goyang baju kenapa udah? Kalau lihat Buya gogo, ya kan? Kita ikuti pengajian, karena pada hakikatnya ini adalah ujian, cobaan. Nah, wajar-wajar saja. Yang pasti, ya kan, kita yakin seyakin-yakinnya nggak ada sesat pada MPTT, apalagi pada Abuya. Abuya ulama 10 tahun memimpin pesantren Darussalam. Banyak ulama-ulama yang muncul pada zaman beliau pimpin pesantren. Mungkin Abu Al-Bili tahu apa ya? Itu murid ya. Di Banda Aceh ada namanya Abu Madinah. Itu murid Abu ya. Masa Abu ya dituduh sesat? Nampung tanya orang lu. Ya. Tapi alhamdulillah jalan keluar terus diberikan oleh Allah. Di antara lain jamaah tetap istiqamah. Saya pikir tadi ini di Al-Bili nggak ada lagi jamaah karena takut dituduh sesat, ya kan? Tapi ternyata saya lihat masih luar biasa sekali. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.